Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel MST. Dan beternak puyuh adalah salah satu yang dilakukan peternak puyuh untuk mendapatkan kesuksesan dengan memanfaatkan segala keuntungan yang ada dalam peternakan puyuh, teman-teman. Tapi kebanyakan peternak puyuh itu tidak membuat planning, tidak membuat rincian sebelum memulai usaha ternak puyuh, sehingga mereka yang mereka pikirkan itu hanya balik modal dan keuntungan tanpa memikirkan hal yang lain yang harus benar-benar diperhatikan dalam beternak ya, sehingga yang menyebabkan mereka itu tidak lanjut lagi beternak, alias gulung tikar lah, seperti itu ya teman-teman. Dan ternaknya sudah tidak lanjut lagi, kan seperti itu. Tapi ada beberapa yang yang harus diperhatikan teman-teman untuk meminimalisir kegagalan dalam peternak, teman-teman. Salah satunya yaitu menentukan kandang, teman-teman. Kandang maksudnya ini lokasinya ya teman-teman. Lokasinya itu paling tidak ya agak jauhan lah dari pemukiman, teman-teman. Mungkin 20 meter, kurang lebih 20 meter dari jarak rumah tetangga ya. Jaraknya itu kurang lebih 20 meter dari rumah tetangga. Kalau ini di rumah saya emang sekelilingnya itu sekelilingnya rumah ini kan kebun ya teman-teman. Ini di lokasi saya kan, sehingga ya nggak perlu lagi untuk membuat kandang yang jauh dari rumah atau mungkin jauh dari tetangga, karena sekeliling rumah saya ini sudah kebun dan baru rumah tetangga, teman-teman. Sehingga ya itu juga harus diperhatikan teman-teman untuk untuk menjaga komplain dari mereka, teman-teman, karena bau dari peternakan kita. Dan tidak sedikit dari mereka yang gagal dalam peternak, salah satunya ya ini teman-teman, lokasinya ini teman-teman. Itu kebanyakan dikomplain sama tetangga karena baunya ya, bau dari kohe burung puyuhnya ini menyebar luas ke pemukiman, sehingga dikomplain, akhirnya tidak lanjut lagi. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan di rumah teman-teman itu berdekatan dengan rumah tetangga, atau mungkin di belakang rumahnya sudah tidak ada lagi tempat, nah untuk itu kita biasanya ya memilih membangun kandang itu di sawah atau mungkin di kebun ya biasanya sih. Nah kalau yang seperti itu teman-teman harus memperhatikan bangunannya, teman-teman. Pastikan bangunannya itu benar-benar kuat, teman-teman. Kalau tidak ya pasti akan merugikan kita, teman-teman. Misalkan gini teman-teman, kita membuat kandang ala kadarnya aja, terus tidak ada waktu 1 tahun atau mungkin paling lama 1 tahun sudah rusak. Nah kita akan keluar uang, akhirnya ya kita tidak jadi untung, malah kita istilahnya itu tombok gitu loh teman-teman, nambeli gitu loh ya. Kita malah tidak mendapatkan untung kan. Untung kita itu untuk membuat untuk merenovasi kandang, kan seperti itu ya. Paling tidak itu juga harus diperhatikan, teman-teman. Kalau yang membuat kandang ini ya, membuat kandang untuk burung puyuh ya, itu harus diperhatikan bangunannya itu benar-benar kuat, teman-teman. Ya paling tidak bisa diwariskan ke anak cucu lah, seperti itu ya. Biar tidak rugi mengeluarkan uang terus untuk renovasi, kan seperti itu. Terus ini yang selanjutnya teman-teman, yang perlu diperhatikan lagi untuk meminimalisir kegagalan dalam peternak puyuh adalah pastikan kotorannya itu, teman-teman, itu baunya itu tidak menyebar, teman-teman ya. Walaupun di sawah, yang namanya kotoran kalau sudah menumpuk kan itu pasti menyebar, teman-teman, baunya ya. Kita siasatilah, mungkin kalau yang punya sawah bisa disebar di ladang kan, itu untuk pupuk kan bagus, teman-teman, kotorannya. Atau mungkin bisa ditukarkan dengan mungkin untuk beli rokok, atau mungkin untuk bayar listrik kandang, kan seperti itu. Biasanya kalau di daerah saya itu tidak dijual, teman-teman, tapi ganti capek lah, ganti untuk membersihkan kandang itu loh, istilahnya. Pokoknya itu tidak dijual, teman-teman ya, diganti dengan uang. Maksudnya uang ini bukan membeli, tapi untuk menggantikan
jerih payah kita untuk membersihkan kandang itu, sehingga uangnya bisa kita kita belikan rokok, atau mungkin kita belikan atau membuat bayaran untuk tagihan listrik per bulan kan bisa teman-teman. Tuh ya pokoknya dijaga teman-teman, jangan sampai kotoran burung puyuh ini menumpuk sehingga menyebarkan bau yang tidak enak ya, walaupun tempatnya jauh ya, misalkan di sawah. Tapi kalau terlalu banyak kohe, kotoran kan tetap bau teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah dari segi bibit teman-teman. Bibit juga mempengaruhi, ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Di video-video sebelumnya sudah saya bahas bahwasanya bibit ini juga mempengaruhi teman-teman, karena bibit yang bagus itu juga akan menghasilkan produksi yang bagus teman-teman. Atau mungkin bibitnya bagus tapi dari segi perawatan, dari penetasan, kalau biasanya ya mungkin dari segi perawatannya untuk meremajakannya itu asal-asalan pemberian pakannya ya, itu nanti akan berpengaruh ketika produksi teman-teman. Ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bisa teman-teman lihat ya kalau yang belum melihat videonya. Jadi ini sangat berpengaruh teman-teman bibit ini. Terus dari jenisnya juga teman-teman, sesuaikan di pasar teman-teman ya. Kalau misalkan pasar teman-teman itu belinya kiloan ya, belilah bibit yang bagus, maksudnya yang jenis besar lah, kayak peksi gitu ya. Terus mutiara itu, blaster, biar bobotnya itu lebih berat teman-teman, sehingga kalau dijual kiloan itu ya bisa mendapatkan untung lebih teman-teman. Tapi kalau misalkan belinya di pasar teman-teman itu bijian ya, lebih baik ya beli jenis yang lokal aja sih teman-teman, yang telurnya itu enggak berat-berat banget, yang enggak besar-besar banget ya. Terus yang selanjutnya dari segi pakan teman-teman, ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, karena pakan ini juga sangat berpengaruh teman-teman untuk menentukan hasil produksinya ya. Misalkan kalau teman-teman pakannya dikasih sedikit ya, pasti produksinya pun juga sedikit. Atau mungkin teman-teman mengoplos tanpa memperhatikan kandungan nutrisinya kan, itu juga akan membuat produksi kurang maksimal teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengoplos pakan ya, perhatikan dulu kandungan nutrisinya itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh burung puyuhnya, agar produksinya itu tetap stabil dan maksimal teman-teman. Terus yang selanjutnya dari segi pemasaran telur teman-teman. Ini pemasaran telur ini kalau teman-teman bisa menjual di pasaran langsung kan, itu akan mendapatkan untung lebih teman-teman, daripada teman-teman menjual telurnya itu ke pengepul. Karena mereka kalau pengepul kan biasanya itu masih dijual lagi ke pasar kan teman-teman. Kalau teman-teman langsung menembaknya ke pasar, menjualnya ke pasar kan, logikanya itu teman-teman langsung mendapatkan untung lebih gitu loh. Jadi itulah teman-teman yang bisa meminimalisir kegagalan dalam peternak teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa menambahkan pemasukan lain tanpa mengandalkan dari peternakan teman-teman, misalkan menjual remaja atau menjualkan DOG ya, menetaskan terus dijual DOG. Kalau tidak laku ya diremajakan sendiri, terus ada waktu 1 bulan ditawarkan ya, kalau laku ya dijual. Itu lumayan teman-teman untuk pemasukan sampingan teman-teman. Ya wes teman-teman, mungkin itu dulu videonya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari channel MST. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.